Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pencinta ilmu pengetahuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita mencoba mengkaji tentang puasa. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dipahami oleh ulama, kata-kata kutiba yang disebutkan di dalam Al-Qur'an tersebut dimaknai dengan makna wujibah atau dimaknai dengan makna ridho, yang artinya adalah diwajibkan atau difardukan. Jadi puasa itu merupakan rukun Islam yang difardukan kepada orang yang beriman, dan puasa ini juga telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum Islam. Artinya bahwasanya puasa itu merupakan kewajiban semua orang walaupun dia berbeda agama, dengan metode dan cara yang berbeda, baik itu agama Nasrani, agama Yahudi, agama Kristen dan seterusnya, itu juga mempunyai kewajiban tentang puasa. Sehingga para pengkaji ilmu keagamaan mengatakan bahwasanya kesamaan antara agama-agama di dunia ini diantaranya adalah puasa. Para pencinta ilmu pengetahuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan puasa dimaknai dengan sayyidus suhur, dimaknai dengan penghulu seluruh bulan. Kenapa dikatakan dengan penghulu seluruh bulan? Karena di dalam bulan puasa itu mempunyai keistimewaan-keistimewaan yang tidak didapatkan pada bulan-bulan yang lain. Di antara keistimewaan-keistimewaan yang diciptakan oleh Allah dalam bulan Ramadan itu adalah setiap amal perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang muslim, maka nilainya dilipat gandakan. Perbuatan-perbuatan sunat yang dilakukan oleh kaum muslimin itu dinilai dengan wajib. Kemudian perbuatan-perbuatan wajib yang dilakukan oleh kaum muslimin, maka nilainya dilipat gandakan. Artinya, kalau boleh kita buat angka, walaupun itu tidak tepat sekali, kalau puasa-puasa atau perbuatan-perbuatan atau ibadah-ibadah sunat yang kita lakukan di luar bulan Ramadan nilainya 75 atau 50, maka pada bulan Ramadan ini diberi oleh Allah nilainya menjadi 100. Kemudian kalau ibadah-ibadah wajib yang dilakukan di luar Ramadan yang mempunyai nilai 100, maka pada bulan Ramadan ini nilainya dilipat gandakan menjadi 200, 300 dan seterusnya. Karena itu puasa ini menjadi bulan yang istimewa. Keistimewaan yang lain pada bulan Ramadan ini adanya nanti satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah satu malam
yang mempunyai nilai itu melebihi dari 1000 bulan. Artinya apabila kita beramal baik, baik itu ibadah wajib ataupun ibadah sunat pada malam Lailatul Qadar, maka Allah melipat gandakan sampai kepada nilai tertinggi, yaitu sampai kepada sama dengan kita beribadah 83 tahun atau lebih dari 1000 bulan. Itulah nilai kebaikan, baik dia ibadah sunat ataupun ibadah wajib yang kita lakukan pada malam Lailatul Qadar. Karena itu, maka keistimewaan pada bulan Ramadan itu bisa kita katakan bisa menyimpulkan, bisa menjadikan 1000 bulan itu berbanding dengan satu malam bulan Ramadan. Jadi sangat besar, sangat istimewa bulan Ramadan tersebut. Kemudian itu dari sisi ibadah, sehingga banyak orang, banyak kaum muslimin, dia memacu diri, dia terus beribadah tanpa henti siang dan malam dalam rangka mencari kebaikan-kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada bulan-bulan yang lain mereka juga tetap melaksanakan perbuatan yang baik, mereka tetap melaksanakan ibadah-ibadah sunat dan wajib, tetapi pada bulan Ramadan kebanyakan dari mereka tersebut melipat gandakan amalan mereka. Kenapa? Karena nilai yang diberikan tadi sangat istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sisi yang lain, kita sering melihat dalam masyarakat kita dalam makna pendekatan budaya. Pada bulan Ramadan itu rezeki orang itu sangat berlipat ganda dibanding dengan rezeki pada bulan yang lain. Ini bisa kita ambil sebuah contoh yang sederhana yang menjadi pengalaman kita dalam realita keseharian. Ketika kita menyiapkan berbuka puasa, biasanya makanan yang kita siapkan itu baik dari sisi rasa, baik dari sisi kualitas gizi, baik dari sisi kuantitas, itu melebihi dari bulan-bulan yang lain, atau melebihi dari makanan-makanan kita pada hari yang lain. Demikian juga dengan sayur, dengan ikan yang kita siapkan, itu biasanya melebihi daripada bulan-bulan yang lain. Kemudian pada bulan puasa ini juga ketika ada anak kita atau cucu kita meminta makanan-makanan yang mungkin dia sangat suka, maka kebanyakan orang tua memenuhi permintaan anak tersebut. Dia penuhi. Kemudian menjelang bulan Ramadan, kaum muslimin kebanyakan digolongkan menjadi orang-orang kaya, sehingga untuk mereka itu diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Artinya zakat fitrah itu adalah kewajiban orang yang memiliki kelebihan dari makanan sehingga diberikan kepada orang fakir miskin. Jadi mendidik kita bulan puasa itu menjadi orang yang melaksanakan kewajiban dari sisi harta. Sanggup kita melakukannya. Semua orang hampir tidak mengeluh ketika itu dikeluarkan. Sebagai bukti mereka adalah orang-orang yang memiliki kelebihan dibanding dari bulan-bulan yang lain. Selanjutnya adalah suatu pelaksanaan budaya yang pada hari Lebaran semua orang memakai pakaian yang baru, semua orang memakai baju yang baru, kain sarung yang baru, sepatu yang baru dan seterusnya. Ini juga dipenuhi baik untuk keperluan diri sendiri atau kebutuhan keluarga, anak-anak dan seterusnya. Maka
pada bulan Ramadan di akhir nanti ini memberi nikmat, memberi rahmat kepada mereka yang menjual pakaian dan seterusnya, memberi rahmat kepada kita yang memakai, kepada yang membeli. Dari keistimewaan baik dari sisi ibadah, keistimewaan dari sisi muamalah yang kita alami dalam bulan Ramadan, maka tidaklah salah ketika orang mengatakan bahwasanya, atau ketika hadis Nabi mengatakan orang-orang yang senang dengan datangnya bulan Ramadan maka diharamkan jasadnya dari api neraka. Artinya apa? Ada sebuah kegembiraan untuk beribadah, ada sebuah motivasi untuk hidup lebih baik pada bulan Ramadan. Maka wajarlah kita merasa gembira. Kegembiraan kita juga dinilai oleh Allah sebagai sebuah kebaikan, sehingga diharamkan api neraka dari jasad kita. Kemudian ketika nanti bulan Ramadan ini berlalu, ketika bulan Ramadan ini nanti akan berakhir, kita merasa sedih. Ketika kita merasa sedih, kenapa merasa sedih? Karena sayyidus suhur akan hilang. Karena rahmat-rahmat yang berlimpah di bulan Ramadan itu tidak lagi ada. Kalaupun ada, tidak sebanyak, tidak berlipat ganda sebagaimana bulan puasa. Maka sebagai seorang muslim merasa bersedih. Dan pernah ada sebuah pernyataan, kalaulah mereka tahu, kata Nabi, kalaulah orang-orang tahu apa yang tersimpan atau hikmah dari bulan puasa itu, niscaya dia akan meminta seluruh bulan yang ada sepanjang tahun itu menjadi bulan Ramadan. Kenapa mereka meminta sepanjang tahun itu menjadi bulan Ramadan? Ya karena seperti yang saya katakan tadi, ibadah berlipat ganda pahalanya, kemudian kehidupan kita menjadi lebih sejahtera, kehidupan kita menjadi lebih kaya, kita saling berbantu, memberi makanan kepada orang lain akan diberikan pahala sama dengan orang yang melaksanakan puasa. Inilah hakikat. Inilah sebuah keistimewaan dalam bulan puasa, sehingga ketika bulan puasa ini datang kita merasa bergembira. Ketika bulan puasa ini nanti akan berlalu, kita merasa sedih, dan kita berharap bahwasanya sepanjang tahun itu menjadi sebuah atau menjadi bulan puasa terus. Walaupun ini tidak menjadi sebuah kenyataan, tetapi ini adalah permintaan yang menunjukkan, yang membuktikan keistimewaan bulan Ramadan itu sangat luar biasa diberikan oleh Allah kepada kita sebagai hambanya yang beriman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.